Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indraza dari Rohal A2 ini menjelaskan tentang Islam dan globalisasi. Nah, di sini ada poin-poin tentang Islam dan globalisasi, pengertian diskusi globalisasi, memaknai dan memahami ajaran agama Islam, bagaimana Islam sebagai ajaran global, memosisikan Islam dan globalisasi. Nah, di poin pertama, di sini ada diskursus globalisasi, di mana globalisasi sendiri merupakan diskursus yang banyak mengandung perdebatan masyarakat di dunia, baik yang setuju maupun anti. Mereka yang setuju pada umumnya itu berangkat dari pahaman bahwa globalisasi adalah suatu ajaran yang harus diterima dan dengan lapang dada, sedangkan yang anti globalisasi melihatnya itu pada akibat yang timbul dari globalisasi itu sendiri. Nah, itu sendiri di hidup. Nah, globalisasi sendiri percampuran masyarakat dunia yang telah menjadi sangat populer dan sering digunakan untuk menggambarkan situasi dunia yang sedang berkembang. Nah, di sini ada kecenderungan ini meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Satu, di mana aspek ekonomi. Menurut Johann Naisbitt dan Patrick Abrudinsi menyatakan globalisasi ekonomi dalam 3 pernyataan. Nah, kekuatan ekonomi yang melintas batasan-batasan ikatan nasional mengakibatkan pada demokrasi yang lebih, kebebasan yang lebih, terus kesempatan besar. Terus B, pada ekonomi global hampir selalu berkaitan dengan pertimbangan politis. Dan C, pada ekonomi global. Adanya globalisasi ekonomi ini ditandai dengan perdagangan bebas lintas negara. Nah, di mana aspek teknologi mengubah tatanan dan struktur kehidupan umat manusia. Hadirnya media sosial seperti internet yang telah memunculkan sisi kehidupan yang tidak pernah ada dalam bayangan orang pada 1 abad yang lalu. Kemudian teknologi membawa pengaruh yang drastis pada sektor industri dan sistem pendidikan. Nah, terus aspek budayanya itu. Nah, kebudayaan itu merupakan cara hidup keseharian manusia, di mana dalam sebuah masyarakat atau organisasi. Saat ini pola pikir dan cara hidup manusia sudah banyak berubah dan menuju globalisasi. Ada beberapa kategori kebudayaan di dunia yang telah berada dalam bentuk globalisasi, yaitu makanan, pakaian, film, musik, dan hiburan. Nah, aspek pendidikannya. Nah, globalisasi dalam dunia pendidikan juga bisa dilihat dari banyaknya pelajaran yang menekuni pendidikan secara lintas negara. Nah, di aspek agamanya sendiri, peran agama itu secara bertahap sehingga menjadi tuntutan pada setiap pemuka agama lain untuk bisa merelevankan ajaran agamanya agar tetap bisa eksis dalam tatanan baru dunia global. Nah, di sini ada B, memaknai Islam, bagaimana kita sebagai umat Islam, ajaran yang tidak pula mengenai pemisah antara kehidupan di mana dunia dan kehidupan ukhrawi. Kehidupan dunia itu merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, maka carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagaimana dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Qasas ayat 77. Nah, terus C, Islam sebagai ajaran global, di mana peran globalisasi itu merupakan sebuah pahaman yang
berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap rasa, bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Universalisme Islam menempatkan diri dari berbagai manifestasi penting yang terbaik dalam ajaran Islam, mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak yang seringkali disepelekan oleh sebagian masyarakat, yang menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup itu. Nah, hal ini dilihat dari 6 tujuan umat syariah, yaitu menjamin keselamatan, agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. D. Memosisikan Islam dalam globalisasi, di mana dalam menyiapi globalisasi ekonomi merupakan bagian dari realitas saat ini. Islam sebagai sebuah ajaran minoritas memberikan batasan agar tidak terjadi eksploitasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Islam menghendaki persamaan atas prinsip harta tidak hanya berada di kelompok-kelompok tertentu. Nah, pada aspek teknologinya, Islam menghendaki teknologi yang tepat guna. Dalam arti kata itu tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga menempatkan manusia sebagai subjek penentu, di mana globalisasi yang berangkat dari penggunaan teknologi yang merusak ekologi inilah yang dilarang ajaran agama Islam. Nah, pada aspek pendidikannya sendiri, tawaran yang hendak disampaikan oleh Islam adalah pendidikan seyakiniteraslitik berada dengan pendidikan umumnya di dewasa ini. Islam tidak menghendaki dualisme pendidikan, tetapi oleh karena itu pendidikan merupakan sistem bagi pengembangan iptek yang berangkat dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pengaruh pemikiran yang dapat merespon tentang zaman tanpa mengabaikan aspek teologis, dogmatis, dan sebagai sarana untuk menumbuhkan kebanggaan sikap dan mental manusia yang benar-benar bertakwa kepada Tuhan tanpa mengenal batasan akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.